Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sukabumi, Sukabumi, selamat malam. Berbicara tentang pemuda milenial, topik ini sangatlah menarik di kalangan masyarakat. Bahkan mungkin jadi bahan perbincangan gitu kan. Dua fakta yang ada padanya yang terlihat di pikiran banyak masyarakat itu antara hal buruk bisa dibilang gak usah dibilang-bilang ya. Mungkin kita kembali ke hal yang baik-baik. Yang terlintas di pikiran masyarakat itu banyak bermunculan komunitas-komunitas di berbagai daerah dengan konsep kembali ke keagamaan dan mungkin bisa dibilang banyak kegiatan bakti-bakti sosial, event turnamen dan lain-lain sebagainya. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan mengupas tuntas habis bagaimana Gastip itu terbentuk. Dan pada tahun berapakah Gastip itu dimulai ada pada lingkungannya sendiri. Kali ini kita mengundang salah satu tamu bisa dibilang sesepuh di Gastip. Bahkan beliau menjadi orang pertama pendiri Gastip gitu kan. Kita sambut Wabuloh ditunggu di podium. Wilujeng Wangi Wabuloh, Wilujeng gabung di Banda FM 88,00 MHz. Wah, jadi mulai grogi. Iya. Selamat malam Wabuloh. Selamat malam. Gimana kabar kesehatannya di malam hari ini Wabuloh? Alhamdulillah baik. Gitu. Alhamdulillah. Sedikit gitu kan Wak, ada beberapa pertanyaan mungkin dari berbagai warga masyarakat. Iya. Banyak yang menanyakan Gastip itu apa gitu kan Wak. Terus Gastip itu kok bisa ada gitu kan di lingkungan, bahkan situasi saat ini menjadi apa ya, bisa dikatakan pemuda-pemuda yang ada di Gastip gitu terorganisir, bahkan bisa dibilang mereka itu masuk ke keagamaan gitu, bisa masuk dalam acara di masjid gitu kan, bakti-bakti sosial. Nah, yang akan kita kupas malam hari ini, kapan dan apa sih gitu kan Gastip? Dan mungkin pertanyaan pertama saya di malam hari ini, sejarah terbentuknya Gastip itu apa gitu kan Pak? Ya, memang Gastip ini dulu juga sudah dikatakan Gastip tahun 2082 ya. Kalau maksudnya tahun 82 gitu ya. 1982 gitu. 1982. Nah, itu sudah dibentuk. Nah, dulu kan Ciracap dan Purwasedar kan dulu nggak ada Purwasedar, cuman Ciracap. Nah, sekarang tahun berapa ya, saya udah tua juga lupa gitu. Nah, itu ada perpecahan karena ada jalan gitu. Jalan itu pan masuknya di napas disebut dan bisa dikatakan Gastip. Itu ada jalan yang sekarang dikatakan Gastip. Jadi Gastip itu bukan hanya perpecahan, itu bukan Gastip itu hanya berdekatan gitu dengan yang tadi gitu. Karena sekarang saya dulu bilang kepada pemuda, janganlah ada perpecahan, tak dikatakan Gastip. Jadi artinya Gastip itu gabungan simpang 3 Panggilingan. Oh iya gitu ya Pak. Sampai sekarang saya bangga, saya terharu karena pemuda itu bisa aktif menjalani itu peribadahan bidang keagamaan. Alhamdulillah sekarang saya rasa bangga dan rasa terharu melihat Anda semua gitu tersebut itu. Nah, Gastip ini sekarang saya tidak akan lupa, saya juga
dulu bisa dikatakan orang Gastip gitu ya. Nah, ke para pemuda itu hanya saya supaya jangan terpecah anak Gastip dan itu Purwasedar dan Cilacap dulu sampai sekarang bisa dikatakan kampungnya kampung Panggilingan, hanya karena perpecahan desa dan desa Cilacap Purwasedar terbatas jalan, tak bisa dikatakan Gastip. Jadi gabungan Simpang 3 Panggilingan itu atas sejarahnya seperti itu gitu. Oh iya Pak. Ya ada beberapa mungkin pertanyaan dari regenerasi pada saat ini gitu kan Pak. Iya. Kegiatan di masa itu gitu kan Pak, apakah ya bisa jadi acuan gitu kan, bisa jadi tolak ukur pemuda di saat ini gitu kan. Apa sih gitu kan kegiatan pada era 80-an gitu kan Pak, Iya. yang dilakukan pemuda Gastip pada saat itu gitu Pak. Ya memang tidak bisa seperti sekarang, dulu masih toto ya. Saya merasa mungkin ya kekurangan gitu. Iya sih, Tapi lebih baik berkembang seperti sekarang, kalau sekarang ya memang lebih baik gitu daripada yang dulu gitu. Iya. Cuman dulu bisa dikatakan anak Gastip itu tidak seperti sekarang gitu, kemajuan kemewahan anak gitu. Kan sekarang kamu semua bisa membersihkan masjid, bisa membersihkan jalan, tapi dulu tidak bisa Seperti itu gitu kan Pak, ya. gitu Ya mungkin pada era 80-an gitu kan teknologi belum mumpuni gitu Iya. kan. Otomatis gitu kan segala bentuk informasi itu belum bisa masuk gitu kan ke Iya. pemuda. Iya. Nah gitu kan Pak, ada lagi dari salah satu warga gitu kan, bisa dibilang teman saya sendiri gitu kan. Adakah nama gitu kan sebelum nama Gastip itu, adakah gitu nama lain gitu kan? Memang ada dulu dikatakan grup apa, saya lupa dulu. Saya lupa. Aduh. Iya Pak. Udah kan gitu udah lama. Memang ada grup Jepal, bukan Jepal, grup apa, lupa lah gitu. Iya. Saya tidak persiapan seperti itu ya. Aduh. Mungkin penjelasan itu alhamdulillah sih bisa ada sedikit masukan, bahkan di era milenial sekarang ini gitu kan Wah, bisa merubah situasi yang dulunya bagaimana gitu kan. Sekarang lebih melihat teknologi, bagaimana kegiatan-kegiatan pemuda di wilayah lain gitu kan Wah, bisa kita contoh dan kita bisa memberi contoh terhadap yang lainnya. Mungkin adakah gitu kan Wak nama gitu kan, bukan adakah gitu kan maksudnya kenapa harus memilih nama Gastip gitu kan Wak? Ya, Adakah misalkan ya nama lain misalkan seperti apa bahkan misalkan harus Gastip gitu kan? ya seperti itu, saya dulu juga, saya sebagai pemuda dulu gitu, saya tetap mencintai Gastip gitu. Alhamdulillah. Sebab saya bukan orang mana-mana gitu, seluruh di sini keluarga saya gitu. Tapi saya merangkul kampung-kampung yang lain, bila mana mau masuk ya nama Gastip silahkan, saya yang mengelola, saya yang mendidik gitu, bisa masuk rutinan ke masjid. Alhamdulillah waktu sekarang gitu, saya tetap sekarang juga sampai mati juga saya tetap mencintai Gastip. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Waduh, ini Wabulo sebagai salah satu pendiri Gastip dan bahkan Wabulo ini bisa aktif sampai sekarang, bahkan menjadi dewan pembina gitu kan untuk semua anggota Gastip gitu kan, pemuda-pemuda saat ini. Bahkan kalau ada sedikit masalah, mungkin butuh masukan, butuh inspirasi, pemuda-pemuda saat ini masih bisa terhubung gitu bersama Wabulo dan yang lainnya gitu kan. Ada lagi sih beberapa pertanyaan. Mungkin dari era 80-an sampai sekarang tahun 2020 gitu kan Wak.
apakah pada masa era tahun 80-an tersebut sama halnya punya kegiatan tersebut gitu kan? Apa sih yang membedakan gitu kan dari yang dulu sampai sekarang gitu kan? Kalau sekarang jauh berbeda. Kalau tahun 80-an itu kan ya lampu juga belum ada, motor juga belum banyak gitu. Iya sih. Nah, seperti itu kan jauh berbeda gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Ya bisa aktif gitu. Iya, fasilitas negara sekarang sudah mulai banyak masuk ke daerah gitu kan. Iya, gitu. Dulu mungkin situasi jalan masih dibilang masih berbentuk tanah gitu kan, Wak. Iya, jalan juga belum seperti sekarang gitu. Ya. Ada mungkin beberapa pertanyaan, ada 3 poin pertanyaan lagi, Wak, untuk menyelesaikan pembicaraan malam kita hari ini. Iya. Untuk kegiatan regenerasi saat ini gitu, Wak, di tahun 2020, adakah tanggapan mungkin masukan dari seorang Wobuloh bisa dikatakan pencetus Gastip gitu kan pada era 80-an? Apa gitu tanggapan dan mungkin ada masukan gitu kan untuk pemuda Gastip saat ini gitu, Wak? Memang saya sekarang seperti tadi saya katakan, pemuda Gastip itu harus kuat, harus berjalan, harus berani, tapi jangan jauh lah gitu. Masalah peribadahan harus kuat, jalani itu perintah Tuhan, sholat 5 waktu. Saya dibilang tanggung jawab kalau itu dijalankan begitu. Alhamdulillah, Wak. Terima kasih support dan mungkin masukan itu bisa jadi bakal kita bahkan bisa dibilang evaluasi, apalagi di situasi pemuda saat ini gitu, Wak. Situasi pandemi saat ini, sekolah kan masih diliburkan gitu kan. Aktivitas mungkin pemuda-pemuda saat ini bisa dikatakan agak lebih bebas gitu, lebih berleluasa di luar rumah gitu kan. Kadang ada yang banyak nongkrong, tapi alhamdulillah lah kita bisa mengarahkan mereka gitu kan ke jalan yang lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu, Wak, percakapan kita malam ini gitu kan. Semoga percakapan kita ini bisa menginspirasi, bisa menjawab dari kalangan masyarakat bahwa apa yang ada di Gastip gitu kan. Gastip tahun berapakah dibentuk, dan mungkin inilah jawaban dari seorang legenda Gastip, bisa dikatakan legenda gitu kan ya, Wak. Terima kasih banyak. Mungkin itu siapa tahu kan kita nanti bisa bertemu lagi, bisa berbicara lebih panjang lebar seputar Gastip. Terima kasih banyak, Wak. Hatur nuhun pisan. Siap. Terima kasih atas aspirasi pemuda Gastip ini. Semoga seluruhnya Gastip dipanjangkan umur, diberikan milik rezekinya gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan podcast pertama, bisa dibilang podcast pertama Gastip TV telah selesai, dan ini hal yang sangat diperlukan untuk pemuda generasi Gastip seterusnya, bahkan bisa nambah-nambah pengetahuan bahwa Gastip itu ada dan Gastip itu terbentuk pada era 80-an. Dan mungkin harapan saya untuk seluruh pemuda di seluruh Indonesia, bisa dikatakan seluruh Indonesia, khususnya buat anak-anak Gastip, teruslah berinovasi, berkreasi, bahkan bisa dikatakan bergotong royonglah, carilah solusi kepada sesepuh-sesepuh kita di wilayah setempat, bahwasanya kita hidup itu tidak bisa berdiri sendiri, bahkan masukan-masukan dan penasihat-nasihat itu ada pada orang tua kita. Mungkin itu pembahasan malam kita saat ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi di acara yang sama, podcast yang sama gitu kan, pembahasan yang lebih menarik. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.